Izin menambahkan, kalau sampai nanti Pak Oscar dijadikan tersangka dan beliau buron, dia bisa melakukan hal apapun kepada Nadia. Kalau menurut saya, Papa, maksud saya Bapak, pasti juga paham soal keadaan seseorang ketika seseorang ditetapkan sebagai kriminal. Itu pasti akan berdampak besar. Bisa melakukan hal-hal gila apapun karena udah kehilangan semuanya. Iya, Pak. Ini cara paling baik untuk keselamatan Nadia sama bayinya. Ya, Papa tenang aja. Nanti kalau seandainya Nadia udah melahirkan, kita bakal bongkar ini semua ke publik. Ya. Nanti setelah itu kita serang balik Oscar. Nama baiknya belum sempat pulih sejak potes kita kemarin. Kalau dia kena kasus lagi, uang dan kekuasaannya akan hilang. Reputasinya akan hancur. Benar juga. Kalau gitu kita pulang sekarang. Ya? Ya. Ayo, Mas. Oh, sorry. Ini kenapa? Masih ada lagi di sini? Astaga, Nat. Sorry. Kok bisa sampai kayak gini? Kenapa? Ini nggak bisa didiemin dong, harus diobat. Nah, bentar. Tunggu di situ. Coba papanya. Cuma luka kecil, Pak. Nggak masalah ini. Tetap harus diobatin. Gimana? Ada ngeliat sesuatu atau apa gitu? Soalnya Tante udah cek semua di atas juga nggak ada lah dia. Tuh, semua. Tante maaf tapi kayak masih belum bisa nemuin Nadia. Gimana? Ketemu Lala? Cici, masa kamu nggak tahu siapa pelakunya? Nggak lihat sama sekali. Aduh, siapa dong yang lihat? Satpam mana? Satpam? Masa iya serumah dibikin pingsan semua? Kamu cek tuh Hendra. Ayo sana. Iya. Siapa sih pelakunya? Masa kayak serumah dibikin pingsan? Apa jangan-janganlah dia diculik ya? Tapi masa Nadia diculik, Mam, sama siapa dan apa alasannya? Ini kertas alkohol. Iya, tahu itu kertas alkohol kok banyak banget. Kamu dapat dari mana? Iya, kamu kayak nggak tahu aja. Aku paling nggak bisa ngeliatin sesuatu kotor, apalagi bekas luka kayak begini harus dibersihin bakteri kalau nggak. Aku cuma nggak ada obat merahnya aja sih ini. San. Paham ya? Nah, dia nggak bisa dipakai 2 kali di luka yang berbeda. Takut nanti infeksi. Obat merahnya gimana? Nanti aku ambil. Aku cari dari sini. Bawa. Aku lagi nggak bawa, udah ntar. Katanya persiapan, Mas. Tahan. Jangan makin ngejauh. Kamu udah cukup melindungi aku. Udah pernah ngurusin aku. Sekarang gantian aku yang ngurusin kamu. Luka kecil doang ini, paling kena pecahan batu, nggak apa-apa. Sini, buatin dulu. Nggak usah, Mas. Udah. Obatin sendiri aja. Udah gede loh, lo masih kecil apa dibantuin ngobatinnya?
Dah ini sisanya kamu bawa buat lukanya ya. Nanti siapa tahu kalau ada luka-luka yang lain bisa kamu pakai nih. Kamu doain aku jatuh lagi keserempet motor lagi. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ya kan siapa tahu kalau kamu jatuh ke Nggak bawa apa-apa. orang lain. Sorry. Udah nggak usah repot-repot, tadi kan udah dibersihin juga sama Tito. Nanti bisa Ariana lanjutin kok ngobatin di rumah. Tadi kan baru dibersihin. Belum diobatin. Papa yang ngobatin kamu. Luka biasa kok, Pak. Biar luka biasa. Tapi kalau dibiarin nanti bisa infeksi. Ini beneran? Gak ada yang tahu di mana lah dia? Dibawa kemana dia? Kan saya bilang tadi serumah dibikin pingsan. Terus siapa yang tahu? Tante sebentar ya, coba Kay cek di CCTV dulu. Sebentar. Nadia, harusnya mama nggak izinin kamu tinggal di sini. Aku hamil! Semua orang tahu aku hamil. Aku udah capek ya, Ma. Nah, ini juga butuh tenang. Aku juga butuh tenang, Ma. Aku nggak akan bisa tenang kalau aku tinggal di rumah ini. Siapa juga yang minta Lala tinggal di sini? Emang dipikir ini rumah aman Gani apa? Kamu di mana sih? Kenapa jadi gini sih? Mama khawatir kamu ada apa-apa. Sabar ya, Bu. Ini namanya ujian. Makasih ya, Pak.